Pernikahan terpaksa CEO. Bab 085. Ketika Ray berhasil menduduki paha Cici dan hendak melucuti pakaian mantannya itu, pintu tiba-tiba ditendang dari luar sampai terlepas dari engselnya. Ray dan Cici sama-sama menengok. Pandu datang bersama dengan Rahmat dan satu orang tentara rekan mereka. Pandu membelalak saat melihat posisi Ray. Pakaian Cici sudah robek di bagian atas, belum lagi dengan beberapa memar di wajahnya serta hidung Cici yang mimisan. Amarahnya memuncak melihat Cici hendak dilecehkan seperti itu. Pandu tidak menunggu Rahmat dan langsung menarik bahu Ray sampai dia terlepas dari Cici. Pandu mendorongnya sampai terbanting ke lantai dengan keras. Kurang ajar. Pandu murka. Ray tidak sempat menyelamatkan diri karena Pandu langsung menginjak perutnya dengan sepatunya yang memiliki sol tebal bergerigi. Ark! Ray menjerit kesakitan. Pandu tidak peduli dengan teriakan kesakitan Ray. Dia terus menghajar Ray. Menendang badannya, meninju wajahnya, dan membuat pria itu babak belur tak berbentuk lagi. Darah mulai mengotori tangan Pandu juga lantai di sekitar mereka. Ray sudah lemas dan nyaris tak sadarkan diri. Rahmat bahkan sampai ngeri melihatnya. Pandu adalah orang paling cinta damai yang pernah Rahmat kenal di militer. Jadi, saat melihatnya murka luar biasa sampai nyaris membunuh seseorang, Rahmat syok luar biasa. Cukup, Pandu. Rahmat menarik bahu Pandu. Awalnya, dia masih tidak mendengarkan ucapan Rahmat dan berusaha terus menghajar Ray, tapi Rahmat menarik paksa Pandu sampai terlepas dari Ray yang sudah terkulai tak sadarkan diri dengan luka di mana-mana. Cukup, cukup. Kamu bisa membunuhnya. Serahkan dia padaku, biar aku yang urus. Kamu bawa Cici keluar dari sini sekarang. Cici meringkuk di tempatnya. Dia seperti trauma berat sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Pandu menarik napas panjang dan menghampiri Cici yang meringkuk ketakutan. Cici. Tidak ada respon dari Cici jadi Pandu langsung menggendongnya dan membawa Cici ke mobil. Sementara itu, Rahmat dan rekan tentaranya langsung mengamankan Ray yang babak belur. Mereka akan menyerahkan Ray ke polisi dengan tuduhan penculikan dan pelecehan. Saat membawa Ray keluar dari sana untuk dibawa ke kantor polisi, Rahmat melirik Ray dengan penuh cemooh. Berani juga cecunguk lemah seperti kamu cari mati, ucap Rahmat. Di mobil, Cici menggeliat seperti cacing kepanasan. Ternyata yang diminumkan paksa oleh Ray kepada Cici adalah obat terlarang. Pandu terus memeluk Cici, dia juga bingung harus melakukan apa. Apalagi saat ini suhu badan Cici sangat panas. Pandu sampai tidak berkonsentrasi. Tolongin aku, Pak. Cici merintih. Suaranya serak seperti berada di dasar tenggorokannya. Cici ingin sekali disentuh Pandu. Dia tidak tahan. Pandu berusaha menyadarkan Cici dari efek obat itu. Namun tidak ada hasilnya. Cici tetap menggeliat tak karuan. Cici, sabar, oke. Pandu berusaha mengungkapkan kata-kata penyemangat. Namun, semua kalimatnya tidak bisa didengar Cici. Sakit. Cici mengerang. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Pandu kasihan. Dia terus mengelus kepala Cici sambil memeluknya. Dia tidak mau mencederai pernikahan mereka yang akan segera dilaksanakan dengan persinahan. Sabar, ya. Kamu akan sembuh sebentar lagi. Pandu terus mengusap kepala Cici sambil menenangkannya. Sakit. Lirih Cici lagi. Pandu benar-benar kasihan melihat tatapan memohon dari mata Cici. Lah berada di ambang dilema yang sungguh membingungkan. Namun dia tetap tidak bisa melakukan apa yang diinginkan tubuh Cici. Pandu yakin bahwa ini mungkin adalah bagian dari ujian menjelang pernikahan. Para setan akan dengan kuat menggoda calon mempelai.
Pengantin. Kalau Pandu kalah, maka yakinlah, hidupnya akan suram durja karena melakukan dosa besar itu. Tapi kalau Pandu menang, ridho Allah akan membersamai pernikahannya nanti. Pandu berusaha keras menyetir mobilnya dengan satu tangan sementara lengan satunya dia pakai untuk merangkul Cici yang terus menggeliat. Pandu harus berkali-kali melihat Cici dan melihat jalan karena dua-duanya sama menjadi prioritas Pandu. Dia juga tidak bisa mengebut sekarang. Pandu masih trauma dengan kecelakaan yang pernah menimpanya hingga membuatnya kehilangan sang istri pertama, apalagi sekarang dia sedang bersama Cici. Jangan sampai hal buruk terjadi ketika dia sedang bersama dengan Cici. Tolong. Cici merintih. Keringatnya semakin deras, wajahnya juga merah sekali. Pandu jelas panik melihat kondisi Cici yang seperti itu. Dia harus berusaha ekstra keras agar tetap konsentrasi menembus jalanan yang ramai. Sabar, Cici. Kamu harus kuat, ucap Pandu. Sesampainya di rumah sakit, Pandu langsung keluar dari mobil sambil menggendong tubuh Cici yang lemas luar biasa. Pandu berlari ke IGD, membuat beberapa orang menoleh. Melihatnya, "Dokter, dokter!" Pandu berteriak. Beberapa dokter yang berjaga di IGD langsung berlari membawa stretcher dan menghampiri Pandu yang menggendong Cici. Tubuh Cici langsung dibaringkan di sana. Tim dokter IGD mendorong stretcher itu, tapi tangan Cici masih menggenggam tangan Pandu dan tidak mau melepaskannya sama sekali. Pandu ikut berlari bersama para tim dokter. Ketika sampai di pintu IGD, Pandu langsung dihentikan oleh dua orang perawat yang berjaga di sana. "Maaf, Pak. Anda silakan tunggu di luar." Stretcher berhenti karena Cici masih tidak mau melepaskan tangan Pandu. Sementara Pandu sendiri, wajahnya juga pucat pasi. Dia khawatir dengan Cici dan takut terjadi sesuatu dengannya. Pandu merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Cici. Dia merasa berdosa. "Cici." Pandu menggumam dengan suara bergetar. Dokter IGD melepas paksa tangan Cici yang menggenggam jemari Pandu, lalu mereka lanjut masuk ke IGD dan menutup pintunya, meninggalkan Pandu sendirian dengan rasa khawatir memuncak. Pandu mengusap wajahnya. Detik-detik terasa amat lama. Dia butuh tahu bagaimana kondisi Cici segera. Dia harus tahu bahwa Cici baik-baik saja dan efek obat terlarang itu segera hilang. Setelah cukup lama tim dokter menangani Cici, salah satu dari mereka akhirnya keluar dan menemui Pandu yang duduk dengan wajah depresi. "Permisi." Pandu langsung berdiri. "Bagaimana dengan keadaan Cici, Dok?" Dokter itu tersenyum. "Sudah lebih baik. Perlahan-lahan, efek obat itu akan hilang. Untuk saat ini, kami telah menyuntikkan obat tidur, jadi sementara waktu pasien akan terus terlelap sampai efek obat tidurnya habis. Anda tidak perlu khawatir, Pak. Untungnya, penanganan segera dilakukan, jadi tidak ada efek samping yang berbahaya." Pandu bernapas lega. Dia bahkan sampai lemas dan berpegang pada dinding ruang IGD. "Boleh saya menemuinya, Dok?" "Lia, tapi setelah kami memindahkan pasien ke ruang rawat inap." Pandu mengangguk. Dokter itu kembali masuk ke dalam, lalu beberapa saat kemudian beberapa perawat keluar mendorong stretcher Cici untuk dipindahkan ke ruang rawat inap. Pandu diminta untuk mengisi beberapa formulir di meja administrasi. Pandu langsung meminta agar Cici diletakkan di ruang rawat inap VIP. Setelah sesi administrasi selesai, Cici diletakkan di kamar cendana. Pandu langsung ke sana untuk menemani. Langkah Pandu terasa lemas ketika dia baru memasuki ruang cendana dan melihat Cici yang terkulai lemah dan memejamkan mata. Wajahnya pucat, tapi keringat terus bercucuran di pelipisnya. Sesekali, kelopak matanya seperti mengerut,
lalu air mata menetes dari sudut matanya. Dokter sudah meredam efek obat itu, tapi tampaknya Cici mengalami trauma psikis. Pandu memandangi wajah Cici dengan lekat. Dia menyentuh jemari lemas wanita itu, lalu menggenggamnya dengan erat. Pandu tersenyum lemah. "Saya nggak pernah sadar kalau tangan kamu kurus sekali," gumam Pandu. Cici memang memiliki tubuh spek model, dengan tinggi yang lumayan dan proporsi badan yang bagus. Cici sering menempelinya, tapi Pandu lebih banyak menghindar. Pandu benar-benar khawatir dengan kondisi Cici. Dia mengusap-usap kepala Cici setiap kali air matanya mulai turun dan berusaha menenangkannya. Pandu sudah mengabari Rahmat kalau Cici sudah berada di rumah sakit dan efek obatnya juga sudah diredam oleh dokter. Pandu minta tolong kepada Rahmat untuk mengabari orang tua Cici karena Pandu tidak punya kontak pribadi mereka. Rahmat mengiyakan. Dia juga akan segera ke rumah sakit bersama. Cahya begitu urusan dengan Ray sudah dibereskan. Beberapa jam kemudian, Cici akhirnya sadar. Dia membuka mata, tapi pandangannya tampak kosong. Pandu langsung menggenggam tangannya. "Cici, kamu akhirnya sadar," ucap Pandu. Cici menoleh dengan pandangan lemas. "Pak Pandu." Lalu tiba-tiba dia menangis histeris. Pandu langsung berdiri dan memeluknya dengan erat. Cici menangis terisak-isak di dada Pandu, dan dia hanya bisa terus mendekap Cici sembari mengelus puncak kepalanya. "Kamu akan baik-baik saja, Cici. Ada saya di sini," hibur Pandu. Cici terisak-isak sampai napasnya sesak. Aku takut, Pak Pandu. Aku takut." "Jangan takut, saya ada di samping kamu." "Ray menjijikkan, Ray menjijikkan." Cici terus mengulang-ulang kalimat itu di sela-sela isakannya. Pandu semakin nelangsa mendengarnya. Entah seberapa traumanya Cici sampai dia seperti ini. Pandu mengenal Cici sebagai pribadi yang ceria dan sangat pandai melawak. Ketika dia tidak bisa lagi tersenyum, itu artinya trauma yang dia rasakan sudah sangat mendalam. "Lia, Kapten Rahmat sudah mengurus soal Ray. Kamu jangan khawatir. Aku benci karena ceroboh. Aku benci Ray." Di saat seperti ini pun, Cici masih saja sempat menyalahkan diri sendiri dan menganggap dia ceroboh. Pandu semakin dendam kepada Ray. "Sudah, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri, Cici. Satu-satunya yang bersalah adalah Ray," ucap Pandu. "Tapi tadi aku disentuh Ray. Aku jijik." Cici terus histeris, dan Pandu dengan sabar berusaha menangkannya. Hati Pandu rasanya seperti diremas kuat. Dia tidak sanggup terus mendengarkan Cici menangis seperti ini sebab rasanya juga menyakitkan untuk Pandu. Rasa bersalahnya sangat besar. Setelah Cici agak tenang, Pandu tetap tidak melepaskannya. Pandu kembali meminta Cici berbaring agar tubuhnya yang masih lemas bisa segera pulih. Namun, Cici tidak mau melepaskan tangan Pandu sama sekali. Dia akan langsung panik saat Pandu menjauh darinya. Akhirnya Pandu tidak bergerak kemana-mana. Dia tetap diam di sana menemani Cici. Tak lama kemudian, Rahmat dan Cahya datang sambil membawa bayi mereka. Rahmat menggendong baby Samba, sementara Cahya wajahnya panik dan langsung mendekati ranjang Cici. "Cicil," Cahya menangis dan langsung memeluk Cici, pun dengan Cici yang kembali terisak-isak. Cahya berusaha menenangkan Cici meski dia sendiri juga menangis. Cahya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan Cici gara-gara Ray. Rahmat menatap Cici dengan prihatin. Pandu mendekati Rahmat sementara Cici sudah bersama Cahya. "Bagaimana dengan bajingan itu? Si brengsek itu sudah diserahkan ke polisi, cuma kayaknya bakal agak susah." "Aku baru
Tahu kalau ternyata dia anak pejabat penting provinsi. Pandu mengepalkan telapak tangannya. Aku nggak peduli dia anak siapa, yang jelas dia harus membusuk di penjara. Dia sudah membuat Cici sampai trauma berat seperti ini. Rahmat menepuk bahu Pandu. Kamu tenang saja, aku akan bantu. Tadi aku juga sudah menghubungi orang tua Cici dan mereka akan segera datang. Mereka tidak akan tinggal diam dalam kasus ini meski si brengsek itu anak pejabat. Pandu mengangguk. Dia yakin orang tua Cici yang kaya raya akan mudah mengurus kasus ini meskipun Ray adalah anak pejabat. Mereka tidak akan tinggal diam anak mereka dilecehkan seperti ini. Saat itu, orang tua Cici dan Elang datang juga dan langsung memeluk Cici. Cahya sudah minggir dan membiarkan keluarga Cici bersamanya. Bu Ajeng kelihatan sekali begitu murka, apalagi papanya. Siapa yang ngelakuin ini ke lo? Si Ray brengsek itu ya. Biar gue hajar mukanya itu. Elang murka. Wajahnya merah padam. Dia sudah pulang dari luar kota dengan tujuan membantu acara pernikahan adiknya. Tapi yang dia dapatkan malah kabar buruk bahwa adiknya telah dilecehkan oleh Ray. Elang, sabar. Biar papa dan mama yang urus. Kamu jangan ikut campur. Papanya berusaha menenangkan. Elang mendecak kesal. Fuck. Elang gak akan puas kalau gak bisa ninju muka dia. Pa, jangan terlibat sama masalah ini. Papa yang akan urus dan pastikan anak biadab itu membusuk di penjara. Pandu memandangi Papa Cici. Untuk pertama kalinya, dia melihat ekspresi mengerikan di wajah mereka. Padahal, keluarga Cici selalu tampil dengan wajah ramah dan menyenangkan. Orang tua Cici kemudian meminta Cahya menemani Cici lagi sementara mereka berbicara dengan Pandu dan Rahmat di luar. Mereka mendiskusikan masalah Ray, juga tindakan ke depannya. Orang tua Cici tak akan tinggal diam. Kalau bisa, tidak hanya Ray yang harus membusuk di penjara, tapi keluarganya pun harus menerima hukuman karena tidak becus mendidik anak. Usai mereka berdiskusi, orang tua Cici menemui dokter. Cici diperbolehkan pulang karena untungnya tidak ada masalah serius pada tubuhnya. Dia dibekali dengan beberapa obat dan juga vitamin, termasuk saran untuk konsultasi ke psikolog apabila Cici mengalami kecemasan setelah kejadian itu. Setelah Cici dibawa pulang orang tuanya, dia terus saja mengurung diri di kamar. Dia tidak mau makan meskipun mamanya sudah membujuk berkali-kali. Bu Ajeng merayu dengan berbagai hal, bahkan menawarkan untuk membeli mobil baru untuk Cici. Kebetulan beberapa waktu lalu Cici minta mobil baru, tapi dilarang mamanya karena takut bahaya. Keseringan menyetir sendiri. Gimana, Ma? Tanya Elang. Bu Ajeng menggeleng. Nggak mau makan sama sekali, Lang. Mama khawatir banget sama adikmu. Elang menghela napas. Kenapa sih aku nggak boleh ketemu si bangsat itu? Elang pengen ngehajar dia dulu sebelum dia membusuk di penjara, Ma. Bu Ajeng memukul lengan Elang. Udahlah, Elang. Kamu kan dengar sendiri apa kata Papa. Biar Papa yang urus soal dia. Elang mengepalkan telapak tangannya. Sungguh, meskipun kalau bersama-sama lebih sering bertengkar dan saling ejek satu sama lain, Elang lebih suka seperti itu daripada melihat adiknya depresi seperti ini. Kayaknya Mama minta Pandu ke sini aja deh. Siapa tahu Cici mau dibujuk Pandu, ucap Bu Ajeng. Elang menghela napas. Ya udah buruan suruh dia ke sini. Bu Ajeng menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu ini nggak ada hormat-hormatnya sama Pandu. Dia lebih tua loh, Lang. Elang mencebik tak peduli. Kalau dia menikah sama Cici, kan aku jadi kakak iparnya. Ya dialah yang harusnya hormat sama aku. Bu Ajeng mengalah.
Suka-suka Elang sajalah. Dia pergi ke ruang tengah untuk menghubungi Pandu dan memintanya menemani Cici. Pandu mau dan akan segera ke sana. Keluarga Pandu juga sudah mendengar apa yang terjadi. Mereka geram sekali dan ingin menjenguk Cici, tapi Pandu meminta jangan sekarang karena Cici masih trauma.